Selamat pagi Jemaat GPK Kris Pangkal Pinang yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam renungan pagi Gereja GPK Kris Pangkal Pinang. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk bisa menjadi pedoman bagi kita sepanjang hari. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak semua jemaat terlebih dahulu untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di surga, Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan penyertaan serta kasih setia Tuhan bagi kami sepanjang malam, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan boleh bangun dari peristirahatan kami dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Hari ini kami jemaat-Mu GPK Kris Pangkal Pinang rindu bersama-sama untuk menikmati renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perenungan firman Tuhan hari ini dan juga memberkati kami yang akan mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, renungan firman Tuhan dari Yesaya pasal 11 ayat 1. Firman Tuhan dibawa perikop Raja Damai yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Amin. Tema renungan firman Tuhan hari ini saya berikan tema tunas dari tunggul Isai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 11 yang kita baca ini adalah teks firman Tuhan yang sebetulnya muncul dari puing-puing penghakiman Tuhan. Di mana kalau kita memperhatikan teks ini, sebetulnya Yesaya pasal 11 ini itu benar-benar berdiri di jantung sejarah penebusan Allah. Di mana tepat sekali teks ini berada pada saat segala sandaran manusia itu telah diruntuhkan. Ketika segala harapan manusia betul-betul tampak lenyap. Misalnya kita baca di dalam satu pasal sebelumnya, di dalam pasal 10 ayat 33 sampai 34, di sana ditutup dengan gambaran yang sangat-sangat mengerikan sekali. Di mana Assyria yang saat itu menjadi lambang kekuatan dunia yang sombong, di sana Assyria itu digambarkan seperti pohon raksasa yang ditebang habis oleh kapak Tuhan sendiri. Dan ironisnya jemaat sekalian, yang menjadi sasaran penghakiman Tuhan ternyata bukan hanya bangsa kafir yang ditebang oleh Tuhan, tetapi ternyata Yehuda juga sebagai bangsa perjanjian Tuhan pun tidak luput dari penghakiman Tuhan. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam pasal 6 ayat 13. Di sana Yesaya melihat Yehuda direduksi itu menjadi tunggul. Tunggul itu adalah sisa kering dari pohon yang dulu megah. Di sana di ayat pasal 6 ayat 13 dikatakan bahwa sekalipun tinggal 1/10, ia akan dibinasakan kembali. Nah, di sini kita melihat bahwa bangsa perjanjian itu telah betul-betul kehilangan kemuliaan mereka. Mereka bukan lagi bangsa kudus. Dan bukan hanya itu, mereka juga kehilangan kuasanya. Di mana tahta Daud yang dulunya megah itu sekarang tinggal kenangan. Dan bahkan juga masa depan secara rohani, mereka betul-betul mati secara rohani. Akan tetapi jemaat sekalian, di titik kematian total inilah firman Tuhan berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini, ada beberapa poin yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mengenai tunas dari tunggul Isai. Ketika firman Tuhan mengatakan tunas dari tunggul Isai, mau menunjukkan bahwa sebetulnya keselamatan itu lahir dari anugerah Allah. Ada dua kata kunci yang dipakai oleh Yesaya yang penuh dengan makna teologi. Pertama yaitu kata tunggul. Tunggul itu menunjukkan pada sisa pohon yang telah ditebang. Ini adalah simbol kematian, kehancuran, dan juga ketidakberdayaan. Kemudian kata yang kedua yaitu tunas. Tunas itu mau menunjuk pada kehidupan baru yang muncul. Nah, secara teologi, tunggul itu mau melambangkan tentang kondisi rohani manusia
termasuk juga dinasti Daud yang saat itu sudah mati secara rohani. Sementara tunas itu melambangkan anugerah Allah yang membangkitkan, yang memberikan hidup dari kematian. Nah, maka yang menjadi pertanyaan di sini yaitu mengapa Yesaya memakai nama Isai bukan nama Daud? Isai itu adalah ayah daripada Raja Daud. Ini bukan kebetulan, tapi ini memiliki konsep yang disengaja oleh Nabi Yesaya. Kenapa? Karena Daud itu mewakili kemuliaan kerajaan. Daud adalah pahlawan, dia adalah raja, dia adalah pemazmur yang luar biasa. Tetapi Isai, ayah Daud, ia hanyalah petani dari Bethlehem, yang namanya hampir tidak disebutkan dalam sejarah Israel. Nah, kenapa Yesaya memakai nama Isai bukan Daud? Karena Yesaya sengaja mau merendahkan dinasti Daud yang sudah rusak itu. Di mana ketika Yesaya memakai nama Isai, Yesaya mau menegakkan dua kebenaran teologi. Pertama, mau menunjukkan diskontinuitas dengan dinasti Daud yang sudah rusak. Bahwa Allah tidak mau melanjutkan kejayaan yang lama. Karena dinasti Daud saat itu telah dikotori oleh dosa, dikotori oleh kecongkakan dan pemberontakan. Maka dengan menyebut nama Isai, ayah Daud, maka Allah mau berkata kepada umatnya, bahwa sesungguhnya aku tidak membutuhkan dinasti Daud yang telah rusak secara moral dan rohani itu. Tetapi aku akan memulai dari nol. Nah, ini adalah prinsip sola gratia bagi kita. Bahwa keselamatan tidak pernah lahir dari prestasi. Tidak pernah lahir dari garis keturunan atau kebanggaan rohani. Tapi keselamatan semata-mata dari anugerah Tuhan. Hal yang kedua yang mau ditunjukkan ketika memakai nama Isai di sini yaitu sebetulnya juga ada sisi kontinuitas dengan perjanjian Allah kepada Daud. Karena dengan menyebut nama Isai, sebetulnya itu bukan pembatalan janji Allah kepada Daud di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 25. Sebaliknya ini adalah penegasan atas janji Tuhan bahwa meskipun raja-raja Israel, khususnya Raja Yehuda sudah murtad pada waktu itu, tetapi akar perjanjian Tuhan tetap hidup. Nah, ini adalah kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Di sini Allah mau menunjukkan kesetiaannya bagi umatnya. Bahwa meskipun umatnya gagal, Allah tetap setia. Ia tidak pernah gagal menepati firman-Nya. Nah, itu poin yang pertama yang perlu kita renungkan tentang tunas dari tunggul Isai. Yang kedua, poin yang kedua yang penting adalah Mesias yang datang itu adalah Raja baru. Ia memberikan kehidupan yang tumbuh dari apa yang dianggap mati. Di bagian bait yang kedua di dalam pasal 1, ayat 1 ini, ada dua gambaran yang indah yang diberikan oleh Yesaya, yaitu pertama tunas dan kedua taruk. Nah, gambaran ini merupakan gambaran tentang ciptaan baru. Bahwa keselamatan yang Allah kerjakan itu sebetulnya bukan restorasi nostalgia. Bukan usaha untuk memulihkan zaman keemasan Raja Daud. Allah tidak ingin kembali membawa umatnya ke masa lalu. Tetapi ia membawa kita ke masa depan yang baru. Nah, ini selalu menjadi pola di dalam Alkitab kita, khususnya di dalam perjanjian lama. Misalnya kita melihat bagaimana Tuhan membawa umatnya ke hal-hal yang baru. Misalnya di dalam Kejadian pasal 11 ayat 12, di mana setelah Babel dihukum, Allah memanggil Abraham. Kemudian di dalam Keluaran 14, setelah Mesir ditenggelamkan oleh Tuhan, Allah membentuk umat Israel di padang gurun. Kemudian ketika dinasti Daud mati selama 600 tahun kurang lebih, Allah mengutus Mesias yang lahir dari garis keturunan yang tak berkuasa. Nah, secara teologi jemaat sekalian, hal ini kita bisa lihat sebagai sebuah prinsip di mana Allah sanggup menciptakan hidup dari kematian. Dan puncaknya hal ini kita bisa lihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus sendiri lahir dalam kehinaan. Bukan di istana, tapi di palungan. Kemudian ia sepanjang hidupnya hidup dalam ketaatan.
ia betul-betul belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan bukan hanya itu, ia mati di atas kayu salib. Ia mati bukan sebagai seorang pahlawan, tetapi sebagai orang terkutuk. Karena kematian di kayu salib itu dipandang sebagai kematian bagi orang terkutuk. Dan kemudian ia bangkit sebagai Raja sejati, di mana Allah menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Nah, jemaat GP Kris Pangkal Pinang yang dikasihi Tuhan. Apa pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita akan 3 kebenaran yang bisa mengubahkan hidup kita. Pertama, bahwa Allah kita paling nyata bekerja ketika harapan manusia habis. Ketika hidup kita terasa dipotong habis. Doa kita terasa kering. Pelayanan kita seolah-olah sia-sia. Masa depan kita tampak gelap. Semua kekuatan kita runtuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika hal ini terjadi di dalam hidup kita, jangan kita mengira bahwa Allah meninggalkan kita. Tidak. Allah tidak pernah absen dari umat pilihannya. Tetapi justru seringkali pekerjaan penebusan Tuhan itu selalu dimulai setelah semua sandaran kita itu dihancurkan. Ini kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Poin yang kedua yang perlu kita pelajari dari renungan firman Tuhan hari ini adalah bahwa keselamatan selalu berasal dari anugerah Tuhan, bukan prestasi manusia. Tunas tidak tumbuh karena kehebatan tunggul, tidak. Melainkan karena kehendak Allah yang penuh kasih. Maka keselamatan kita bukan karena latar belakang kita Kristen maka kita diselamatkan. Bukan karena pelayanan kita sukses maka kita diselamatkan. Bukan karena moral kita tinggi maka kita diselamatkan, tidak. Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9 bahwa kita diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia. Maka jemaat sekalian, semakin kita sadar betapa matinya kita, betapa berdosanya kita, maka semakin murni iman kita pada anugerah Tuhan. Yang ketiga, poin ketiga yang perlu kita pelajari dari ayat ini bahwa Allah tetap setia bahkan ketika manusia gagal. Secara manusiawi, dinasti Daud itu layak sekali dihentikan. Oleh karena raja-raja Israel pada saat itu sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Umat Israel juga layak sekali dibuang. Tapi Tuhan tetap berkata, aku akan membangkitkan benih dari Isai. Mengapa? Karena kesetiaan manusia tidak pernah membatalkan kesetiaan Allah di dalam menepati janji. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, ia tetap setia. Sebab ia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena itu jemaat GP Kris yang dikasihi Tuhan. Pengharapan kita sebagai orang Kristen menjadi aman. Bukan karena kita setia memegang pada firman Tuhan, tidak. Tetapi karena Allah yang memberi janji itu adalah Allah yang setia memegang janjinya kepada kita. Oleh karena itu jemaat GP Kris yang dikasihi Tuhan. Dari renungan firman Tuhan hari ini, Yesaya tidak mengajak kita untuk selalu terus-menerus memandang pada tunggul dan berputus asa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak dan membawa kita untuk memandang pada tunas yang Allah tumbuhkan dari apa yang dunia anggap sudah mati. Dan jemaat perlu tahu, tunas dari tunggul Isai itu telah datang. Namanya Yesus Kristus lahir dari Isai. Yang mana bulan Desember ini kita rayakan hari kelahirannya. Namun satu hal yang kita perlu ingat, ketika kita merayakan Natal, bahwa kedatangan Kristus itu bukan terutama untuk dirayakan. Tidak. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk harus merayakan kelahirannya. Tetapi kedatangannya itu untuk dihidupi. Oleh karena apa? Dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa.
menyelamatkan kita yang miskin, menyelamatkan kita yang hina. Maka jika jemaat hari ini merasa bahwa hidup kita seperti tunggul yang ditebang, Bapak Ibu jangan kehilangan iman. Ingatlah kalimat ini. Allah tidak melihat apa yang kita miliki, tetapi Ia melihat apa yang Ia sendiri kerjakan melalui ketidakberdayaan kita. Oleh karena itu jemaat sekalian, datanglah kepada Kristus dengan tangan yang kosong dan dengan hati yang hancur. Berpeganglah pada anugerahnya yang tidak pernah gagal menolong kita. Hiduplah di dalam pengharapan yang teguh, bahwa di tangan Allah yang Maha Kuasa, tunggul itu bukanlah akhir daripada kehidupan. Sebab Allah sanggup membangkitkan dari kematian, Ia bisa menumbuhkan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pagi ini yang boleh mengingatkan kami ketika kami menyambut hari kelahiran Kristus. Kami belajar untuk merendahkan hati kami, menyadari bahwa hidup kami ini seperti tunggul yang mati tanpa anugerah Tuhan. Menyadari hidup kami ini bahwa kami adalah orang yang miskin, kami adalah orang yang rendah, kami adalah orang yang hina. Supaya Tuhan ketika kami jemaat-Mu di GP Kris mau menyambut Natal, kami menyambutnya bukan sekedar merayakan, tetapi lebih daripada itu, kami menghidupi Natal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, bahwa sekali lagi memberikan pesan bagi kami, bahwa Allah kami sanggup membangkitkan tunas yang baru, bahkan dari tunggul yang mati sekalipun. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Tunas Isai yang telah lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kepadanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk kita senantiasa memandang diri kita sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan, sebagai tunggul yang sudah mati, namun mendapatkan anugerah melalui kelahiran Kristus Sang Tunas dari Isai. Amin. Tuhan memberkati kita semua.